Teman semua, hari ini saya baru kembali dari acara live di stasiun TV, yaitu di iNews TV, acara interupsi. Tadi saya bertemu juga dengan Roy Suryo dan Refli Harun, dan pasangan saya adalah Ade Darmawan dari Peradi Bersatu. Dalam pembahasan acara interupsi ini, yaitu mengenai ijazah Rismond yang dilaporkan oleh kita, yang dalam hal ini diwakili dari YouTuber Nusantara, yaitu Taufik Bilhaki, yang hari Senin kemarin juga telah diperiksa di BAP Saudara Joshua Sinambela, dan hari Selasa kemarin adalah Roni Teguh. Dan ini diangkat oleh iNews TV dalam acara interupsi. Dan banyak sekali kita berdiskusi, berargumen, cukup alot, cukup keras juga teman-teman semua ini. Karena kembali lagi, Refli Harun, Roy Suryo itu senjatanya mereka untuk menghindar dalam suatu perdebatan yaitu adalah legal standing. Dalam hal ini, apa yang dikatakan legal standing? Tidak ada, kita tidak masuk dalam ranah pengadilan. Kita memberikan edukasi ke publik bahwasanya ada seseorang yang mengaku ilmuwan, dan ibaratnya selama ini adalah garda terdepan, seperti singa yang selalu mengaum dan ingin menelan mangsanya bulat-bulat, dengan tegas mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Dengan langkah-langkah dia sebagai seorang ahli forensik, dengan penelitian-penelitian yang dia klaim sendiri, ya, bahwa itu adalah penelitian yang hebat, penelitian yang luar biasa menurut mereka, dan selalu mengatakan bahwa terutama untuk Rismond telah membuat begitu banyak buku yang dijual di Amazon dan menjadi saksi ahli, menjadi ahli di salah satu ataupun beberapa persidangan. Sebagai contoh, persidangan Jessica Wongso, Kopi Sianida, dan juga Vina Cirebon, ya. Kemudian di KIP, ya. Terus yang terakhir di CLS. Waktu di Jessica Wongso, case Kopi Sianida, Rismond mengatakan ketika dibacakan yang namanya dia mempunyai CV-nya, dengan bangga dia mengatakan bahwa lulusan S2 dan S3 dari Jepang, dari Yamaguchi, Daigaku. Kemudian juga di Vina juga sama, ya, lulusan S2 S3 dari Yamaguchi. Dan terakhir juga itu adalah di KIP, Komisi Informasi Publik, juga mengatakan bahwasanya lulusan S2 S3 Yamaguchi. Tapi yang lucunya yang terakhir itu di sidang CLS di Solo, dia tidak mengungkapkan atau memberikan kepada hakim bahwasanya dia lulusan dari S2 dan S3 Yamaguchi. Nah, di sini kan kita bisa melihat, setelah kita laporkan, ya, mengenai dugaan ijazah Rismond yang palsu itu, dia tidak menggunakan, dan di buku terakhir yang dia buat pun dia tidak mencantumkan lulusan S2 dan S3 dari Yamaguchi. Ini suatu hal yang sangat menarik untuk kita telaah, teman-teman. Luar biasa bagaimana masyarakat Indonesia kira-kira hampir setahun, ya, terpolarisasi dengan gaya-gaya mereka, gerombolan-gerombolan mereka ini, yang melakukan suatu penelitian memang tidak masuk dalam kaidah suatu penelitian yang seutuhnya, yang sebenarnya, dan mereka langsung menuduh ijazahnya palsu. 99,9%. Dan ketika kita analisa selama 7 bulan mengenai ijazah
Rismond ini, dan kita mendapat dukungan informasi yang luar biasa juga dari Kagama Bela UGM dan juga dari saudara Joshua Sinambela dan sahabat saya Roni Teguh PhD, alumni dari Hokkaido University. Banyak sekali informasi dan juga jaringan-jaringan kita dari PPI Jepang ya, terus ada PPI Yamaguchi gitu, dan teman-teman alumnus dari universitas dari Jepang yang memberikan informasi maupun juga memberikan dokumen-dokumen kepada kita. Joshua Sinambela berkorespondensi dengan Yamaguchi ya, dengan menggunakan lembaga UGM dan mendapatkan informasi yang jelas untuk itu, bahwasanya ijazahnya Rismond itu tidak dikenal oleh Universitas Yamaguchi. Demikian pula dengan sahabat saya sahabat saya Roni Teguh PhD juga membuat suatu korespondensi menyurati Yamaguchi University dan mendapatkan informasi yang sama pula, tidak mengenal Rismond Hasiolan Sianipar. Selama ini dia sangat bangga dengan hak patennya dia. Bukan hak paten, jadi patennya dia ada 2, dan ternyata patennya itu adalah ditolak oleh Yamaguchi University. Salah satu syarat memang dalam membuat ingin masuk dalam program doktor itu memang harus ada beberapa jurnal yang dibuat ya, job proceeding, paper dan sebagainya itu. Dan itu harus adalah penulis pertama, bukan penulis kedua atau ketiga. Itu kira-kira ada 5 paper yang harus dia kerjakan sebagai penulis pertama, dan itu tidak ada sama sekali yang dilakukan oleh Rismond itu. Memang benar Rismond menerima Mombu Gakushou, yaitu Max Scholarship dari pemerintah Jepang. Nah, tapi itu ada konsekuensi juga pada suatu perjanjian yang dimana awardee atau penerima beasiswa itu harus menyelesaikan studinya tepat waktu dan mendapatkan ijazah sebagai lulusan dari universitas di Jepang. Tapi itu tidak ada dalam Rismond itu, dan dia karena tidak lulus ataupun DO ya, jadi harus membayar yang namanya denda, mengembalikan itu. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya buat saya itu masih dugaan ada surat kematian yang dibuat oleh Rismond untuk menghindari denda yang dibebankan kepada dia sebagai pengganti beasiswa yang dia terima selama ini. Nah, kalau ada surat kematian itu ya jelas bahwa dendanya itu sudah hangus gitu, jadi dihilangkan. Nah, ini menarik bahwa ini ada satu tindakan kriminal dalam hal ini. Selain itu, kalau kita lihat teman-teman, Rismond menggunakan ijazahnya S2 dan S3 sebagai dosen di Universitas Mataram. Ya, memang sekarang sudah tidak menjadi dosen lagi. Ini pertanyaan mungkin bisa kita ulik lagi, apakah ini dipecat ya karena ketahuan misalnya dengan ijazahnya yang palsu itu, atau ya dia ini mengundurkan diri. Nah, yang bisa menjawab itu adalah Universitas Mataram untuk itu. Tapi sebelum itu coba kita simak ya di acara iNews tadi, interupsi ya perdebatan saya dengan Roy Suryo mengenai legal standing. Sempat ada pernyataan dari Rismond Sianipar bahwa laporan terhadap dirinya terkait dengan ijazah palsu di Universitas Yamaguchi ini merupakan untuk menggeser permainannya agar fokus tidak di ijazah Jokowi atau legal standingnya dulu dong apa? Ya, saya rasa bukan itu maksud kita. Kita ingat pada saat kira-kira 7 bulan yang lalu di Rakyat Bersuara, saya juga membongkar mengenai yang dikatakan ini kan ijazahnya ini.
ketika ditayangkan ini saya sudah mengatakan bahwa ini ijazahnya ini diduga ini palsu karena perbedaannya sangat mencolok. Kalau di Jepang itu ijazahnya itu selalu berwarna kuning dan karena dibuat dari serat bambu. Sedang yang ini ada HVS dan juga Interupsi, Mbak. huruf kanji itu juga perform ya. Jadi ada Bentar. Ya. huruf kanjinya itu juga ada patternnya untuk bicara kanji. Dan yang menarik di sini ya kalau di sini itu hanya stem. Ya, stem ini artinya namanya nih Yamaguchi. Kalau di sini adalah nama dari rektornya, tapi pakai stem. Kalau di sini ditulis Hiroshi Kato, pakai huruf romaji. Tidak ada huruf romaji di dalam ijazah ataupun sertifikat itu yang berbahasa Jepang. Ini permasalahannya sebetulnya sudah dilihat dari situ, udah kita poin, sudah tahu itu. Kesimpulannya banyak Banyak kejanggalan, bukan hanya itu ya, yang juga mengenai patennya juga yang ditolak oleh Yamaguchi. Kemudian banyak lagi juga misalnya disertasinya kita nggak jelas di mana. Sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling menonjol itu pada saat ketika waktu rakyat bersuara itu saya tonjolkan ini kelihatan semua. Baik. Gitu. Jadi intinya pada dasarnya kita berdasarkan data, bukan kita bisa ngomong, dan juga korespondensi dari Universitas Yamaguchi itu ada. Baik, Mas Roy, silakan. Ya, ini mestinya dijelaskan dulu ya. Kalau misalnya iNews ini mengundang perwakilan dari Yamaguchi atau dari Kedubes Jepang, itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Universitas Yamaguchi atau dia mendapatkan hak Legal dari standingnya situ? apa? Ya, dia dapat data-data itu dari Memang mana? dodol banget, Jadi Mar. sebenarnya harus pen dulu. Jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa. Ya, atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini. Boleh. Kalau enggak, kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja. Kasihan dong acara ini. Itu. Kalau pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya. Oh jelas, saya sahabatnya Rismon. Clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Bagaimana ada yang sahabatnya Rismon harus telepon? Coba kita lihat. Ya, itulah Roy Suryo selalu mengatakan 3 poin itu. Pertama adalah pembohong, kedua itu legal standing, yang ketiga itu bukan lulusan UGM. Selalu dia mengatakan itu ketika dia tidak bisa memberikan sesuatu yang masuk akal ya, sesuatu hal, argumen untuk melawan argumen saya itu dengan yang masuk akal gitu. Yang saya jabarkan di sini adalah bahwasanya ijazah yang ditampilkan pada saat itu waktu rakyat bersuara itu salah satu kunci masuknya, entry pointnya saya ya, untuk bisa mendengarkan langsung sebetulnya dari Rismon itu ya, apakah yang saya katakan bahwa ijazah dia diduga palsu, saya menggunakan bahasa Jepang itu. Nah, dia diam dan tidak bisa menjawab dan selalu mengatakan apakah kamu lulusan Jepang. Dan yang bikin aneh pula ya, bahasa sehari-hari yang katakanlah N5 ataupun anak-anak TK pun kalau di Jepang menggunakan itu pasti sudah tahu, tapi dia tidak tahu padahal sudah 5 tahun menurut saya dia tinggal di sana karena S2 dan S3-nya itu adalah di Jepang. Seharusnya 3 bulan saja sudah bisa untuk berbicara bahasa Jepang dengan hal yang simple, yang sederhana untuk itu, yang nantinya dia gunakan untuk berbelanja di convenience store itu atau kayak Family Mart lah, Kombini store itu ya. Jadi di sini perdebatan yang kita lihat, nanti teman-teman bisa juga nonton di secara full ya videonya itu di interupsi. Mereka ini kelihatan ya, kalau gambar saya punya opini ini sudah desperate juga gitu, sudah putus asa dengan
saudara Rismond ini gitu. Kan beberapa kali Refli Harun kan meminta kepada Rismond itu untuk menjelaskan mengenai ijazahnya dia kepada publik. Tapi kan bahasanya kan berputar-putar, tidak fokus kepada sana dan selalu menggiring opini itu bahwa dia adalah seorang yang killing messenger. Artinya apa? Dia seperti mau dibunuh karakternya itu karena menyuarakan menurut dia itu adalah kebenaran yang dia ungkapkan di balik kedoknya sebagai ilmuwan. Kita sebagai publik, kita juga pengen tahu, bukan hanya mereka saja yang mengotak-atik ijazah seseorang ya dengan dalil bahwa dia adalah seorang ilmuwan dan yang diotak-atik itu adalah mantan pejabat publik. Bukan itu. Ketika dia berbicara membongkar sesuatu yang punya atensi publik ya, dilandasi dan kebencian dan fitnah, ya kita juga perlu tahu apakah benar dia itu adalah bersih. Nah ternyata tidak begitu teman-teman. Ternyata tidak teman-teman. Ternyata ini adalah pembohong besar, the big liar in Indonesia. Ini akan jadi suatu skandal yang luar biasa nantinya. Saya tidak banyak berbicara lagi mengenai ini karena begitu luar biasanya kita dibodohi, kita ditipu oleh seorang Rismond yang selalu mengcovernya dengan yang namanya scientific. Kita lihat Refli Harun, dia mengatakan tidak punya legal standing, sedang dia tidak punya legal standing. Apakah dia sebagai pengacara Rismond secara pribadi? Kan enggak. Pengacara pribadinya namanya Jamada Girsan, bukan Refli Harun. Nah, lucu jadinya. Roy Suryo nggak punya legal standing, Refli Harun nggak punya legal standing. Terus menanyakan kepada saya, kepada Ade Darmawan, tidak ada legal standing. Kebalik-balik ini. Dan ngelantur sekali jawaban-jawaban mereka teman-teman. Karena mereka ini tidak mempunyai lagi. Mempunyai apa? Bukti-bukti yang bisa dia keluarkan. Biasa kan Roy Suryo bawa tuh kertas apa gitu kan. Nah dia ngalur ngidul aja ngomongnya, nggak jelas. Kembali lagi yang disalahkan adalah Pak Jokowi yang dia mau bahas. Padahal temanya itu mengenai yang laporan dari kami ya kepada Rismond mengenai ijazah yang diduga palsu. Itu yang kita harus fokus untuk bahas itu. Jadi teman-teman pasti paham juga apa sih yang mereka cari sebetulnya. Dan ini kalau saya lihat akhirnya ya sekarang Rismond itu kan mestinya hadir tadi. Dia pulang ke Balige katanya. Ya sebaiknya memang gak usah balik lagi ke Jakarta kecuali dipanggil oleh Polda Metro untuk diperiksa dengan kasus kita itu. Kalau ke Jakarta pasti kau terkontaminasi oleh mereka itu. Coba dari dulu Rismond itu nggak usah lah genit-genit datang ke Jakarta gabung kepada mereka, ya akhirnya terkontaminasi, ya akal sehat nggak dipakai. Katanya ya mungkin aja ya awalnya pengen pansos, kan punya Balige Academy itu katanya. Ya teman-teman, kalau kita berpikir sebagai seorang yang punya akal waras, kecuali memang sudah ada ya di belakangnya Bohir ya, yang selalu ini membackup misalnya kan gerakannya apa, mungkin kalau ada Bohir itu ya, ini masih dugaan saya ya, sudah mengatakan udah you selesai saja karena you sudah di luar konteks yang kami inginkan dan kamu tidak berhasil misalnya.
Ya mungkin itu, berpikirlah ulang lah. Ya, berpikir ulang untuk itu. Dan saya tidak tahu apakah Rismond ini akan mengajukan RJ, karena kelihatannya sudah terpisah ini mereka nih. Ya, apalagi dengan klaster 1. Klaster 1 udah terpisah banget dengan klaster 2 ini. Nah, jadi klaster 1 ini seolah-olah ditinggalkan oleh mereka di klaster 2 ini. Kita hanya bisa bertepuk tangan. Kita melihat bagaimana mereka cakar-mencakar, ya. Bagaimana mereka salah menyalahkan, dan kita lihat mereka ini, ya, mungkin sebelum lebaran atau setelah lebaran diciduklah oleh kejaksaan setelah P21. Ya, begitu teman-teman. Ya, catatan Andi Aswan membahas tadi perdebatan kita di acara interupsi. Saya baru saja kembali dari studio iNews dan sekarang sudah di rumah. Ya, langsung kita membuat konten catatan Andi Aswan hari ini mengenai membahas tentang yang ada di acara, yaitu dengan judul ijazah Rismond yang dilaporkan, ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Salam sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Yang menjalankan ibadah puasa, ya, sampai berjumpa lagi besok dengan catatan Andi Aswan selanjutnya. Selamat beristirahat. Ja matane minasan oyasumi nasai. Sayonara.